Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nawalia. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pengukuran hasil belajar. Secara sederhana, pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala, peristiwa, atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Dalam proses pembelajaran, guru juga melakukan pengukuran terhadap angka-angka yang mencerminkan capaian dan proses atau hasil belajar tersebut. Pengukuran pada hasil belajar ini merupakan sebuah informasi berupa angka yang diperoleh melalui proses tertentu menggunakan alat ukur yang objektif untuk keperluan analisis dan interpretasi. Jadi, pengukuran dilakukan untuk menaksir atau melihat capaian yang telah diperoleh siswa selama waktu tertentu. Zainal Arifin dalam bukunya menyatakan pengukuran merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kualitas tertentu, kuantitas sesuatu. Kata sesuatu ini berarti siswa, guru, gedung sekolah, dan sebagainya. Dalam proses pengukuran, tentu guru harus menggunakan alat ukur atau tes maupun non-tes. Alat ukur tersebut harus standar, yaitu memiliki derajat validitas dalam pengukuran hasil belajar berkenaan dengan ketepatan alat pengukuran terhadap konsep yang dinilai, sehingga betul-betul mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas dalam hasil belajar merupakan asesmen derajat stabilitas atau kesetaraan. Reliabilitas dalam pengukuran mengacu pada konsistensi tes mengukur apa yang diukur. Perlinger, sebagaimana dikutip oleh Purwanto dalam bukunya, menyatakan pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat ukurnya dan kemudian menerangkan angka menurut sistem tertentu. Hopkins dan Adnes, sebagaimana dikutip oleh Purwanto, mendefinisikan pengukuran sebagai pemberian angka pada atribut dari objek yang kejadian yang dilakukan untuk menunjukkan perbedaan dalam jumlah. Dalam pendidikan, cara ini diadaptasi untuk mengumpulkan data. Pengukuran sebagai salah satu bentuk pengukuran yang bersifat konkret dan dapat diketahui dari hasil belajar. Hasil pengukuran menghasilkan data deskriptif berdasarkan penafsiran sesuai dengan kriteria pengukuran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan untuk mendapatkan data yang objektif. Objektivitas dapat dicapai karena pengumpulan data mengambil jarak dengan objek yang diukur dan menyerahkan wewenang pengukuran kepada alat ukur. Penyerahan wewenang pengukuran kepada alat ukur menyebabkan pengumpulan data tidak lagi menyerahkan subjektivitasnya ke dalam hasil ukur yang diperoleh data yang objektif. Jadi dapat disimpulkan, pengukuran merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat ukur atau membandingkan hasil pengukuran dengan kriteria serta jawaban atau interpretasi yang berupa data kuantitas, sehingga dapat diperoleh data tentang hasil dari dilakukan pengukuran tersebut. Hasil dari pengukuran dapat mendiagnosis sebagaimana ketercapaian sesuatu yang diukur itu. Dengan kata lain, pengukuran membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria. Adapun hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang membentuknya, yaitu hasil dan belajar. Pengertian hasil atau produk menentukan pada suatu perolehan akibat dilakukan suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Hasil produk merupakan perolehan yang didapat karena adanya mengubah bahan menjadi barang jadi. Sedangkan hasil belajar menurut Abdurrahman, sebagaimana dikutip oleh Asif Jihad dan Abdul Haris, menyatakan adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar. Julia, sebagaimana dikutip oleh Asif Jihad dan Abdul Haris, menyatakan hasil belajar adalah segala sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai akibat dari kegiatan belajar yang dilakukannya. Sedangkan menurut Hamalik, sebagaimana dikutip oleh Asif Jihad dan Abdul Haris, menyatakan hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian dan sikap-sikap serta apresiasi dan abilitas. Hasil belajar siswa merupakan pencapaian belajar atau
Prestasi belajar. Prestasi belajar menurut Haladia sebagaimana dikutip oleh Dujemari Mardavi diperoleh dalam waktu yang relatif singkat, sedangkan kecerdasan atau bakat diperoleh melalui waktu yang relatif lama. Prestasi belajar diperoleh setelah mengikuti suatu proses pembelajaran yang relatif singkat di kelas. Jadi pengukuran hasil belajar adalah perubahan yang ditimbulkan setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pembelajaran melalui atau menggunakan alat ukur tertentu. Hasil belajar diukur untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran, sehingga hasil belajar harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NPM 19124917. Di sini saya akan membacakan materi tentang macam-macam pengukuran. Pengukuran hasil belajar dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang 1, data nominal. Data nominal yaitu hasil pengukuran menggunakan simbol angka. Namun, angka tidak menyatakan peringkat, hanya klasifikasi saja. Misal, wanita diberi kode 1, sedangkan pria diberi angka 0. Angka 1 dan 0 tidak menyatakan peringkat, tetapi hanya klasifikasi saja. Yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal menyatakan urutan saja, yang jarak 1 unit skala dengan lainnya tidak sama. Misalnya, prestasi belajar siswa A adalah 9,0, prestasi belajar siswa B adalah 8,0, sedangkan siswa C adalah 6,0. Jika diurutkan dari atas, maka siswa A dan siswa B dan C, jarak prestasi belajar siswa A dan B adalah 1,0, tidak sama dengan jarak B dan C, yaitu 2,0. Jadi data ordinal merupakan data dari atas ke bawah atau tertinggi ke rendah. Yang ketiga adalah data interval. Interval yaitu data yang memiliki titik 0 mutlak, tetapi jarak 1 unit ke unit berikutnya adalah sama. Misalnya jarak antara prestasi belajar 5 dengan 6, sama maknanya dengan 6 dan 7, karena sama-sama 1. Namun angka tersebut tidak ditafsirkan sebagai perlipatan. Misalnya skor PAI si A adalah 8,0, sedangkan si B adalah 4,0. Hal ini tidak bisa ditafsirkan bahwa kemampuan matematika si A 2 kali kemampuan matematika si B. Yang keempat adalah data rasio. Data rasio yaitu data yang memiliki titik 0 mutlak. Misalnya, tinggi badan, jarak yang ditempuh, penghasilan seseorang, dan kecepatan berlari. Kecepatan berlari seseorang 0 berarti diam di tempat, penghasilannya 0 berarti tidak memiliki penghasilan sama sekali. Jadi data rasio merupakan peringkat yang paling tinggi. Teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data pada keempat data tersebut tidak sama. Maka dari itu, hasil belajar memerlukan data yang diperoleh melalui kegiatan pengukuran. Kegiatan pengukuran memerlukan alat ukur atau instrumen yang diharapkan menghasilkan data yang sahih dan andal agar hasil belajar yang didapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho, NPM 19124843. Saya sebagai pemateri ketiga ingin memaparkan materi mengenai kriteria alat ukur yang baik. Mengingat kegiatan pembelajaran merupakan suatu proses untuk mencapai hasil atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, maka ada dua kriteria yang bersifat umum. Yang pertama, kriteria ditinjau dari prosesnya. Kriteria ditinjau dari prosesnya yaitu menekankan kepada pengajaran sebagai suatu proses yang merupakan interaksi dinamis, sehingga siswa sebagai subjek mampu mengembangkan potensinya melalui belajar sendiri. Adapun seperti A, apakah pengajaran direncanakan atau dipersiapkan terlebih dahulu oleh guru dengan melibatkan siswa secara sistematik. Dan yang B, apakah kegiatan siswa belajar dimotivasi oleh guru sehingga ia melaksanakan kegiatan belajar dengan penuh kesabaran, kesungguhan, dan tanpa paksaan untuk memperoleh tingkat penguasaan pengetahuan, kemampuan, serta sikap yang dikehendaki dari pengajaran. Adapun yang kriteria yang kedua yaitu kriteria ditinjau dari hasilnya. Kriteria ini yang terpenting adalah akurat dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran.
Hasil belajar yang dilakukan oleh guru juga mencakup semua aspek pengukuran, yaitu kemampuan kognitif atau berpikir, kemampuan afektif dan psikomotorik atau penerapan. Pengukuran hasil belajar ketiga ranah ini tidak sama sesuai dengan karakteristik materi yang diukur. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roli, nomor NPM saya 19124902. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan penjelasan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 13. Itu materi yang akan saya sampaikan ini adalah materi bagian D atau bagian yang paling terakhir. Materi yang bagian D ini adalah tentang pengukuran yang tepat bagi anak pengukuran yang tepat bagi anak dengan kebutuhan khusus. Satu, evaluasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Lalu tujuannya apa? Nah, di sini disebutkan tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan atau perkembangan dan pencapaian belajar siswa serta keefektifan pengajaran guru. Nah, selanjutnya evaluasi ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Jenisnya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jenis evaluasi berdasarkan tujuannya. Jenis evaluasi yang pertama ini adalah jenis evaluasi berdasarkan tujuannya. Nah, ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Bagiannya ada evaluasi diagnostik, ada evaluasi selektif, ada evaluasi penempatan, evaluasi formatif, evaluasi sumatif. Yang kedua, yaitu jenis yang kedua adalah jenis evaluasi berdasarkan sasarannya. Terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu evaluasi konteks. Yang kedua, evaluasi input. Yang ketiga, evaluasi proses. Yang keempat, evaluasi hasil atau produk. Yang kelima, evaluasi outcome atau lulusan. Yang ketiga, yaitu evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Nah, jenis evaluasi ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian seperti yang di atas tadi. Yang pertama bagiannya yaitu adalah evaluasi program pembelajaran. Yang kedua evaluasi proses pembelajaran. Yang ketiga evaluasi hasil pembelajaran. Sekian penjelasan pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jenis evaluasi ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian seperti yang di atas tadi. Yang pertama bagiannya yaitu adalah evaluasi program pembelajaran. Yang kedua evaluasi proses pembelajaran. Yang ketiga evaluasi hasil pembelajaran. Sekian penjelasan pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.